Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aji Widya Pyamida, NIM 2019-20212, kelas P, semester 5. Untuk memenuhi tugas hak kekayaan intelektual, yaitu saya mengambil tema fun fiksi yang melanggar hak cipta. Hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bidang hak KI seperti Undang-Undang Hak Cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Karya intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai fun fiksi yang melanggar hak cipta. Berdasarkan kasus yang saya temukan, saya mendapati seorang fan dari salah satu boy group terkenal asal Korea Selatan atau bernama NCT atau New Culture Technology yang berada di bawah naungan SM Entertainment. Fan tersebut membuat suatu AO atau yang biasa disebut sebagai alternate universe. AO merupakan suatu cerita atau narasi yang sering dibuat oleh fans di laman sosial media Twitter. AO tadi berjudul Dikta dan Hukum. Banyak orang yang telah membaca cerita Dikta sampai pada akhirnya perusahaan percetakan buku melirik dan menawarisi penulis untuk mau bergabung dalam menerbitkan ceritanya dalam bentuk novel. Baik, singkat cerita, Dikta dibukukan dalam sebuah novel dan menjadi top seller dengan angka penjualan yang sangat tinggi tiap minggunya dan menjadi penjualan novel peringkat pertama di Gramedia. Setelah sukses dalam bentuk novel, kemudian cerita Dikta tadi dilirik untuk dijadikan series yang pada akhirnya si penulis tadi menerima ajakan dan Dikta dan Hukum diangkat dalam sebuah series. Tetapi di sini ada kesalahan yang dari awal dilakukan oleh si penulis, yaitu penggunaan nama artis Jeno yang ada dalam karakter cerita menggunakan nama asli artis yang unsur artisnya dituangkan dalam cerita tersebut. Tentu saja melanggar hukum yang ada. Padahal judul dari cerita tadi adalah Dikta dan Hukum, tetapi sangat disayangkan malah justru melanggar aturan hukum sendiri. Nama artis Jeno dari NCT Dream dipakai dan sama sekali tidak diganti sampai novel terbit. Kemudian sekarang diangkat menjadi series yang proses syutingnya sedang berjalan. Tidak ada izin sama sekali yang dilakukan penulis dalam menggunakan nama Jeno ke dalam ceritanya. Padahal dia mendapat banyak uang dari penjualan novel. Seharusnya ada izin yang dilakukan sebelumnya dan pendapatan juga masuk ke Jeno, tetapi tidak ada penghasilan sama sekali yang masuk ke Jeno. Padahal nama Jeno juga sudah masuk dan terdaftar dalam brand. Di Korea Selatan sendiri, setiap bulannya ada perhitungan brand reputation. Setiap namanya disebut ke dalam daftar perhitungan dan dibuat peringkat atau diukur seberapa populernya artis tadi lewat brand reputation. Tentu saja, untuk mendapatkan kedudukan brand tidaklah mudah. Nama yang sudah didaftarkan dalam brand sudah memiliki arti penting bagi artisnya dan tidak dapat digunakan sembarangan tanpa izin artis atau agensi yang menaungi.
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam novel non-fiksi, sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai peraturan normatif khususnya terkait dengan karya sastra. Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Hak Cipta, eksistensi novel non-fiksi yang menggunakan nama artis terkenal sebagai tokoh di dalamnya merupakan pelanggaran hak cipta, mengacu pada faktor non-fiksi yang seharusnya hanya sebagai konten hak cipta yang disebarluaskan ke media informasi dan teknologi yang bersifat non-komersial, kemudian dialihwujudkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi novel non-fiksi yang dikomersialkan tanpa seizin artis sehingga melanggar hak moral dan hak ekonomi artis terkenal yang bersangkutan. Seorang fan yang mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi ke dalam bentuk lain, ia harus menggunakan kepentingan wajar yang menjadi kunci dari boleh atau tidaknya suatu karya non-fiksi diterbitkan. Fan juga harus memperhatikan bahwa ada hak ekonomi pencipta yang melekat pada ciptaannya. Hak pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi atas pengadaptasian. Manakala seorang fan mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain, ia harus memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan atau suatu produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan. Selanjutnya, ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, foto yang terlahir, pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang dimaksud sebagai sebagian yang substansial adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan. Mengenai apakah secara hukum seseorang berhak untuk menerbitkan karya non-fiksi atau yang disebut kepentingan yang wajar dari pencipta atau yang biasa dikenal dengan istilah fair use menjadi kunci dari boleh atau tidaknya suatu karya non-fiksi diterbitkan. Dalam suatu ciptaan, ada hak ekonomi pencipta yang melekat pada ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi atas pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai pelaksanaan hak ekonomi oleh orang lain, yaitu wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi dan mendapatkan manfaat ekonomi atas pengadaptasian suatu ciptaan, wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, maka setiap fan yang ingin berkarya dengan menggunakan nama artis harus mendapatkan izin dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak melanggar hak ekonominya. Di sini, dalam penulisan novel Dikta dan Hukum tentu saja salah karena telah melanggar hak ekonomi dan tidak mendapatkan izin dulu dari si nama artis atau agensi yang menaunginya. Sekian pembahasan dari saya mengenai non-fiksi yang melanggar hak cipta. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.